Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Mangdamardia Pertiwi, nomor urut 1, kelas 4, sekolah di SD Negeri 4 Samsir. Sebelum saya bercerita, saya akan mengingatkan teman-teman dulu. Teman-teman harus melakukan 4M. 1. Cuci tangan. 2. Pakai masker. 3. Jaga jarak. 4. Hindari kerumunan. Saya sekarang akan menceritakan legenda Batu Menangis. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Anaknya bernama Darmi. Darmi adalah gadis yang cantik jelita. Sayangnya kecantikannya tidak sama dengan sifatnya. Ia pemalas. Ia hanya pandai bersolek di depan cermin sambil membanggakan kecantikan yang ia miliki. Aku sangat jelita, katanya. Aku lebih pantas hidup di istana raja daripada hidup di gubuk reot seperti ini, kata Darmi sambil melihat sekeliling ruangan. Hanya selembar kasur yang tidak empuk mengisi ruangan. Tidak ada meja rias yang sangat ia inginkan. Untuk menyimpan pakaian saja, ia hanya menggunakan peti bekas. Sampai kapan aku hidup seperti ini? Keluh dia di dalam hati. Darmi memang bukan anak orang kaya. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya tidak memiliki banyak uang untuk menghidupi mereka berdua. Sang ibu rela bekerja apapun demi mendapatkan sedikit upah. Sebaliknya, Darmi, anak yang pemalas, sedikit pun dia tidak tergerai melihat ibunya yang bekerja dari pagi sampai malam. Ia tidak pernah membantu ibunya di rumah. Jika ia menginginkan sesuatu, ia hanya merengek untuk mendapatkannya. Seperti minggu lalu, saat seorang kawannya dari desa utara sungai mengadakan pesta dan ia diundang. Tentu saja membuat gadis cantik itu senang sekali. Ia membayangkan tamu-tamu yang ada di sana memandangi wajahnya. Para pria yang memuji kecantikannya dan mungkin para wanita yang ada di sana akan iri kepadanya. Aku diundang ke sana. Pasti aku yang paling cantik daripada orang-orang yang ada di sana, kata Darmi memuji kecantikannya. Namun tiba-tiba Darmi teringat ia tidak memiliki pakaian yang pantas dipakai saat acara tersebut. Darmi mencari ibunya yang sedang memasak di dapur. Ibu, belikan aku baju dan selendang. Besok lusa akan ada acara di utara sungai. Dan aku tidak memiliki alasan baju yang pantas dipakai saat acara tersebut. Semua bajuku sudah usang semua, kata Darmi merengek. Baju apa, Nak? Kan minggu lalu kau sudah membeli
baju, kan masih bagus. Itu saja kau pakai, ujar sang ibu. Ah, tak mau. Aku nggak mau pakai baju yang itu lagi. Apa kata orang nanti? Ibu, belikan aku baju dan selendang. Sang ibu hanya bisa menghela napas panjang mendengar permintaan dari anak kesayangannya itu. Iya nak, besok kita akan pergi ke pasar bersama-sama dan kita akan membeli pakaian. Ah, tak mau. Aku tak mau pergi ke pasar bersama ibu. Lebih baik ibu berikan saja aku uang dan aku akan membelinya sendiri. Tapi nak, besok ibu harus menjual kayu bakar dulu. Baru uangnya bisa kau pakai untuk membeli pakaian. Bukankah sebaiknya kita pergi bersama-sama? Darmi hanya bisa terdiam mendengar jawaban dari ibunya. Ia sebenarnya tidak ingin pergi ke pasar bersama sang ibu. Ia malu dan khawatir jika seorang temannya melihat ia berjalan bersama sang ibu. Lalu mereka akan mengejeknya. Namun sayangnya Darmi tidak memiliki alasan untuk menolak. Darmi memasuki kamar dengan wajah yang cemberut. Kebesokan harinya, mereka bersiap-siap hendak ke pasar. Darmi terlihat sangat cantik menggunakan baju merah mudanya yang terlihat mahal. Sedangkan ibunya menggunakan baju yang sangat lusuh. Darmi meninggalkan ibunya di belakang. Ia berjalan cepat sekali. Sang ibu hanya bisa berteriak-teriak, tidak bisa mengejar sang anak. Nak Darmi, jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu tak bisa mengejarmu. Tunggu ibu, nak. Namun Darmi tidak menjawab. Ia meneruskan langkahnya dan mempercepatnya agar tidak ditanya oleh warga sekitar. Di tengah jalan, ia disapa oleh kawannya dari desa tetangga yang menyapanya. Hai Darmi, mau pergi kemana? Sapa mereka. Oh, aku mau pergi ke pasar, jawab Darmi. Oh, siapa perempuan tua yang ada di belakangmu? Apakah dia ibumu? Darmi berubah wajahnya kesal. Oh, bukan. Itu bukan ibuku, jawab Darmi. Ia pun mempercepat langkahnya agar tidak ditanya-tanya lagi. Mendengar jawaban dari sang anak, rasa marah mulai muncul di dalam hati. Namun sang ibu menahan rasa marahnya. Dan ia berharap Darmi akan menarik perkataannya. Namun sayangnya harapan sang ibu tidak terkabul. Sepanjang perjalanan, setiap bertemu dengan warga desa dan mereka bertanya hal yang sama. Namun ia menjawab itu bukan ibunya. Sang ibu tidak bisa menahan rasa marahnya lagi. Ia membentak putrinya. Wahai anakku, sebegitu malunyakah kau mengakui aku sebagai seorang ibu?
apakah ini balasanmu kepada ibu yang menyayangimu? Aku yang melahirkanmu ke dunia ini, Darmi. Darmi menoleh kesal. Aku tidak minta dilahirkan oleh ibu yang miskin. Ibu jelek, lusuh. Ibu lebih pantas menjadi pembantuku. Ibu lusuh, awas ibu lagi membentak diriku. Darmi pun meninggalkan ibunya di belakang. Perasaan sang ibu remuk, rendam. Tidak mampu ia berkata-kata lagi selain mengucapkan kutukan. Tuhan, hamba tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini. Anak hamba tidak mengakui hamba sebagai sang ibu. Anak hamba benar telah menjadi batu hati anak hamba ini. Oleh karena itu, kutuklah anak hamba ini menjadi batu. Doa sang ibu terkabul. Tiba-tiba langit menjadi mendung, gelap, dan petir pun mulai menyambar. Bar, hujan pun turun. Darmi yang sedang meninggalkan ibunya mengetahui kakinya yang telah berubah menjadi batu. Betapa mengerikannya saat melihat kedua kakinya yang berubah menjadi batu. Ia kian ketakutan melihat pinggangnya yang berubah menjadi batu. Saat itulah Darmi menyadari kedurhakaannya yang membuat ia berubah menjadi batu. Ia berteriak-teriak ketakutan. Kenapa ini kakiku? Ibu, ibu, ampunilah aku, ibu. Aku tidak mau menjadi batu, ibu. Ibu, ampunilah aku, ibu. Aku janji tidak akan durhaka kepada ibu. Ampunilah kedurhakaanku, ibu. Namun, bagi Darmi, semuanya telah terlambat. Sang ibu hanya terdiam, tidak berusaha mengabulkan teriakan dari sang anak. Sang ibu merasa sudah cukup, merasakan kedurhakaan dari anak kesayangannya itu. Akhirnya, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Batu jelmaan Darmi itu terus meneteskan air mata, seperti air mata penyesalan. Oleh karena itu, masyarakat tersebut menyebutnya dengan batu menangis. Itu dia cerita legenda batu menangis. Teman-teman bisa mendapat hikmah dari cerita tersebut. Teman-teman tidak boleh durhaka kepada orang tua kalian. Kalian harus menghormatinya dan menyayangi orang tua kalian, agar tidak seperti Darmi. Ia tidak mengakui ibunya sebagai seorang ibu. Agar tidak seperti Darmi ya teman-teman. Itu dia makna dan cerita dari saya. Saya tutup dengan para Nusanti. Om Santi, 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 Om.